Insyaallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Afan izin bertanya, apakah saya memiliki dana untuk mendaftar biaya haji? Namun mengingat begitu lama jadwal tunggu untuk berhaji dan melihat kebijakan pemerintah yang sudah 2 kali menunda haji, saya lebih memilih untuk menabung supaya bisa mendaftar haji furoda. Namun keinginan saya begitu kuat untuk kembali ke Mekah untuk melakukan umroh bersama suami. Sebelumnya saya sudah melakukan umroh dengan ayah saya. Bolehkah saya pergi umroh kembali dengan suami atau harus mendaftar haji terlebih dahulu? Syukuran Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Masalahnya ini kembali kepada hukum haji sendiri. Apakah haji itu wajib secara langsung atau boleh ditunda? Ketika kita mengatakan wajib itu bagi yang mampu ya langsung berangkat, nggak boleh menunda tahun depannya lagi karena nggak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Maka seharusnya dia langsung berangkat haji. Tapi masalahnya nggak bisa, punya uang pun nggak bisa. Sekarang kalau dilihat dia mau daftar haji furoda. Haji furoda ini nggak seperti haji yang reguler atau haji plus ya. Jelas kita daftar, umpamanya kalau bicara haji plus, daftar nunggunya itu nggak lama. Nunggunya mungkin 6 sampai 7 tahun. Atau dulu 5 sampai 7 tahun. Jadi ana rasa itu bisa menjadi pilihan. Kalau dikatakan masih lama Ustaz untuk menunggu yang reguler. Yang plus ini ana rasa lebih pasti ya daripada yang furoda. Karena yang furoda ini bisa jadi berangkat, bisa jadi enggak. Tergantung visanya apa tidak. Maka kalau punya uang, daftarlah yang plus tadi. Sudah ada ketenangan kita karena kita insya Allah akan berangkat 7 tahun lagi. Insya Allah. Waktu itu nggak terlalu lama dibandingkan dengan yang reguler. Setelah itu mau umroh silakan. Dan ketika tengah-tengah itu punya uang dan bisa daftar yang furoda. Dikatakan ini ada berangkat tahun ini. Bismillah berangkat, nggak apa-apa gitu. Karena memang ada kepastian berangkat. Tapi kalau enggak kita udah daftar haji tadi. Itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau enggak apa-apa. Umpamanya dia, Ustaz anak kayaknya tetap mau furoda. Tapi anak kepingin berangkat umroh lagi Ustaz. Tafadhol, nggak ada masalah insya Allah ketika dia hendak berangkat umroh. Tapi yang jelas uang dia sudah mulai tabung untuk haji yang furoda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Izin tanya, bila pada waktu haji dulu tidak mabit di Musdalifah, hanya duduk di bis, kemudian setiap sesudah jumroh balik ke hotel di Mekah, tidak ke Mina, apakah ana wajib mengulang hajinya? Karena ana salah pilih travel, mohon doanya juga Ustaz. Beberapa sunnah di Jakarta positif COVID. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikatakan tadi dia nggak mabit di Muzdalifah. Sebenarnya dia mabit. Cuma tetap di bus. Karena memang Muzdalifah ini nggak ada tenda jemaah. Muzdalifah itu tanah lapang. Jadi ada yang mereka di Muzdalifah dan bisnya itu jalan terus. Nanti setelah tengah malam mereka meninggalkan Muzdalifah. Semoga nggak ada masalah. Ketika memang kondisinya kalau bicara bus di sana ada perempuan-perempuan yang tua dan yang nggak mungkin ditinggal. Tapi kalau kemudian dikatakan dia nggak mabit
dia berangkat lempar jumroh, kemudian dia ke Mekah. Kalau dia tidak mabit selama tadi malam 11, 12 sampai pulang dia nggak mabit di Mina, maka hajinya tetap sah. Hanya saja dia punya kewajiban menyembelih. Ana rasa untuk menyempurnakan hal itu yang bertanya hendaklah ya mungkin ada kenalan ustadz yang ada di Mekah, karena disembelihnya bukan di Indonesia. Disembelihnya di Mekah, sebagaimana tadi kita dengarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang lupa atau meninggalkan sesuatu maka dia wajib menyembelih, dan itu dilakukan di sana. Berapa yang dia sembelih? Wallahu a'lam bishawab. Dia meninggalkan 2 kewajiban. Yang satu mabit, yang satu melempar jumroh. Jadi mabitnya itu 1 paket, lempar jumrohnya 1 paket, maka hendaklah kalaupun dia meninggalkan 1, dia tetap punya kewajiban menyembelih. Meninggalkan semuanya dia punya kewajiban menyembelih. Yang kita bicarakan adalah berapa ekor yang harus dia sembelih, karena 2 kewajiban yang dia tinggalkan yaitu mabit dan lempar jumroh, maka 2. Tapi enggak usah kita pagi harinya berangkat ke Mina, kita lempar jumroh, kemudian kita balik lagi ke hotel. Karena memang ada pendapat mabit itu ya pokoknya lewat tengah malam boleh kita meninggalkan Mina. Jadi insya Allah kalau memang dia nggak mabit, hendaklah dia menyembelih seekor kambing untuk menyempurnakan ibadah hajinya, karena yang dia tinggalkan bukan rukun. Jadi masih ada kesempatan untuk menyempurnakan hajinya dengan menyembelih seekor kambing atau domba. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apa hukumnya jika selesai tawaf wada, kita selesai tawaf itu menoleh dan melihat berdiam sejenak di daerah Ka'bah. Dan jika ini semua kita lakukan atas dasar lupa, apakah sah umroh tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan tawaf wada. Bagaimana sih pelaksanaan tawaf wada? Rasulullah SAW mengatakan, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Jangan ada yang pergi meninggalkan Mekah ini kecuali akhir perjumpaannya dengan Ka'bah. Jadi kalau tadi dia sudah tawaf wada, tapi mungkin dia masih menoleh ini, itu nggak ada masalah sebenarnya jamaah. Jadi bukan tawaf wada itu kemudian nggak boleh noleh lagi ke Ka'bah gitu, nggak masalah. Habis tawaf wada masih mau minum air zam-zam. Memang dianjurkan tawafnya itu memang terakhir, sudah nggak ngapa-ngapain lagi kita memang. Tapi terkadang kalau bicara jemaah umroh nggak seperti dulu. Dulu itu habis tawaf kita bisa naik onta kita berangkat. Kita enggak, kita ini rombongan banyak. Kita udah selesai tawaf, wada, nungguin ada yang belum selesai. Nunggunya kita itu bagaimana? Enggak apa-apa. Karena memang kita sedang ada uzurnya ya, bukan mengakhir-akhirkan perpisahan, enggak. Tapi memang ada yang kita tunggu. Jadi bagi siapa saja yang sudah tawaf wada, kemudian dia berangkat ke hotel ya, kemudian di hotel nunggu saat jemaah belum pada datang, ada yang terlambat, ini itu insya Allah nggak ada masalah dan tawaf wadanya tetap sah. Ini yang berpendapat tawaf wada buat umroh itu wajib. Jadi memang ada yang berpendapat tawaf wada buat umroh itu wajib, dan sebagian mengatakan sunnah saja orang tawaf ketika dia hendak meninggalkan Mekah dari ibadah umroh. Tapi kalau haji wajib kecuali bagi yang datang bulan. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau seseorang ingin haji reguler karena ingin lama di tanah suci, walaupun dia bisa untuk haji plus sehingga lama menunggu, itu bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Nggak ada masalah sebenarnya jamaah. Yang penting dia sudah niat haji, dan ana rasa kalau kepingin lama di Mekah itu, apalagi dikatakan dia haji plus, dia bisa.
haji plus lama di Mekah. Loh gimana caranya? Dia tinggal, apa istilahnya travel itu? Overstay ya. Overstay. Jadi dia minta kepada travelnya, kan banyak jemaah haji 40 hari. Dia mengatakan anak pulangnya terlambat, anak mau overstay, mamanya tambah 10 hari. Ya boleh, kita nggak ada masalah. Tapi bayarnya lebih lagi karena kita tinggal di hotel lagi selama 10 hari tersebut. Daripada kita nunggu yang reguler, yang waktunya terlalu panjang, sedangkan kita mampu. Beda sama yang nggak mampu, kita mampu loh. Tapi kalau tetap mau yang reguler, boleh-boleh aja, nggak ada masalah jemaah. Karena tetap dia melaksanakan ibadah haji. Dan dia sudah niat, dia sudah daftar, tinggal nunggu waktunya. Namun kalau dia bisa yang plus, yang lebih cepat, apalagi yang berpendapat haji itu nggak boleh ditunda-tunda. Kalau dia sudah mampu, ya berangkat. Ketika dia mampu yang plus, ya dia berangkat dengan yang plus. Ini menunjukkan bahwasanya dia mampu memiliki biaya untuk dikeluarkan. Berkaitan dengan jumlah harinya, tinggal apa katanya orang kalau punya fulus itu aman insya Allah. Artinya untuk tinggal di sana, hotelnya jauh, mau yang dekat, tinggal yang dekat. Karena yang reguler ini kelemahannya hotelnya jauh-jauh. Sehingga mereka, Anda berjumpa dengan jamaah dari Jember umpamanya. Mereka itu di Mekah 30 hari. Tapi kalau ditanya, Bapak berapa kali ke Masjidil Haram? Berapa kali Pak Ustadz ya? Mungkin cuma 10 kali. Karena tempatnya jauh. Apalagi yang orang-orang tua sepuh. Dia berangkat harus naik bis. Memang ada kadang-kadang bis yang gratis ya. Yang taradudi, yang bis shuttle bus itu yang keliling itu. Cuma kadang-kadang dia turunnya tidak di rumahnya. Anak kalau ngeliat jemaah haji yang tua-tua jemaah. Kadang-kadang turun semuanya. Belum rumahnya dia turun. Akhirnya mereka memilih untuk nggak berangkat. Jadi kadang-kala yang plus ini di antara kelebihannya hotelnya dekat. Sehingga dia bisa 5 waktu. 5 waktu ke masjid. Kalau yang jauh-jauh ya tergantung kondisi mereka. Tapi juga ada yang dekat nggak masuk masjid. Jemaah. Sibuk di pasar aja tawafnya. Na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Dan kami persilakan mungkin ada yang di antara partisipan yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Tafadhalu yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Ya. Yang pertama ini namanya Galaxy 7 J7 Prime, tafadhol. Jadi nama sekarang Galaxy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Syukran, Ustaz. Maaf ini enggak bisa rename ini, Ustaz. Enggak apa-apa, aman Ibu. Caranya ini sudah saya. Ini saya dari Blitar, Ustaz. Masya Allah. Naam, tafadhali Ibu. Iya, Ustaz. Mau tanya, waktu saya haji itu ada yang jamaah itu habis dari, kan hajinya ifrad, Ustaz. Naam. Ya, terus ke Mekahnya, terus sholat Idul Adha, tawaf ifadah, sholat Idul Adha itu, terus hilang, jadi hilang gitu loh Ustaz, selama 1 minggu. Subhanallah. Iya, itu jamaah yang sudah tua Ustaz, jadi menghilang gitu. Terus itu ketemunya 1 minggu, jadi waktu melempar jumroh itu tidak melaksanakan gitu Ustaz. Oh betul, jadi dia memang tidak mabit di Mina, tidak lempar jumroh gitu kan? Sudah Ustaz, mabit di Mina sudah semua. Loh, dia kok hilang itu? Hilang dari rombongan maksudnya. Enggak, hilangnya itu kapan? Ketika selesai mabit di Mina sudah?
Ya, selesai dari Musdalifah, Mina, terus kemudian kan ke Masjidil Haram, sholat tawaf ifadah sudah. Terus apa itu Sa'inya namanya? sudah. Sholat id, ya sudah, sholat Idul Adha sudah. Terus akhirnya dia itu menghilang dari rombongan satu minggu. Itu jamaah sudah tua, 2 Ustaz, 3 Siap. sama laki-laki gitu. Nah, Itu menghilang lah. Terus kan waktunya nanti malamnya melempar jumroh itu tidak dilaksanakan. iya, berarti Satu dia minggu. kan tidak mabit. Tanggal 10-nya itu dia nggak balik ke Mina gitu, Ibu. Enggak, soalnya kan ifrat Ustaz, sudah ke Mina. Sebelum ke Arafah kan sudah ke Mina 2 hari. Bukan, lempar jumrohnya kan mabitnya kan tanggal 11, 12, 13. Ya. Kan setelah mereka itu tawaf ifadah, sa'i, mereka kan balik lagi ke Mina seharusnya, mabit di Mina, yang ifrat pun sama. Loh, ke Mina ini sudah Ustaz 2 hari. Berarti 2 hari itu setelah Di Mina, habis di Mina terus di wukuf di Arafah. loh. Habis di Arafah diangkut ke Musdalifah. Di Musdalifah terus ke Mina lagi cuma mampir aja. Langsung ke Masjidil Haram cari bis yang bayar sendiri itu. Itu satu rombongan. Afwan, Ibu. Ya. Jadi jemaah ini setelah dari wukuf Muzdalifah ke Mina. Ya. Mina lempar jumroh. Ya. Oke. Loh, belum melempar jumroh Ustaz. Ini. Jadi dari Muzdalifah mereka langsung ke Masjidil Haram. Ya, gitu. Baik, dari Ya. Masjidil Haram, di Masjidil Haram mereka melaksanakan tawaf ifadah, sa'i Ya. dan sholat Idul Fitri, Idul Adha di sana. Itu ada. Baik. Ya. Setelah itu jamaah ini kemana? Menghilang. Baik, hilang. Berarti kan dia tidak melakukan kewajiban Kesasar Ustaz. Iya, dia tidak melakukan kewajiban lempar jumroh akobah. Ya. Baik, kemudian tidak mabit di malam 11, 12. Itu mabit di Mina maksudnya? Iya, malam 11, 12. Bukan mabit yang sebelum Arafah, bukan. Oh, enggak Ustaz. Iya. Itu kan kita kembali ke maktab Ustaz. Jadi nanti melempar jumrohnya dari maktab. Iya, mereka nggak mabit berarti kan memang kan? Iya. Iya. Ada yang maktabnya dekat di mana? Dekat di Mina, sehingga mereka biasanya malam masuk ke Mina ya. Bermalam nanti. Iya. Dari maktab. Tapi kan dia kan berangkat ke Mina lagi. Artinya yang lakukan orang ini dia nggak mabit. Dia nggak lempar jumroh juga. Iya. Iya. Ya dia punya kewajiban untuk menyembelih kambing 2 berarti. Oh gitu. Kena dam ya? Kena dam dia, Ibu. Oh. Hajinya tetap sah. Artinya dia sudah selesai dari rukun haji semuanya. Yang dia tinggalkan wajib hajinya. Gitu ya Ustaz. Kalau orang itu masih ada atau keluarganya masih ada, maka paling tidak dibayarin gitu loh. Untuk gitu, menyempurnakan. Walaupun kalau dia nggak menyempurnakan, hajinya tetap sah gitu. Hanya kurang gitu loh. Iya. Kurang sempurna. Iya, kurang sempurna. Ya. Seperti itu, Ibu. Barakallahu fiik. Hayakillah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat jamaah. Tapi Masya Allahnya cerita Ibu tadi, dia 7 hari masih hidup pulang dia. Berarti kan masih dapat makan dia. Karena memang di musim haji itu banyak pembagian makanan gratis ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal lagi. Kemudian kami panggil Ummu Muhammad, tafadhali. Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nam, tafadhali. Baik, barakallah, Ustaz. Ana mau tanya, kalau mabit di Musdalifah itu apa memang harus 3 malam, Ustaz? Ini pertanyaan pertama. Kalau tidak salah, dulu Ana cuma 1 malam di Musdalifah. Kemudian langsung ke Mina. Ya. Terus yang kedua, pernah dengar istilah nafar awal nafar tsani dan nafar tsani, iya. Nah, itu
agak lupa aturannya gimana. Kalau tidak salah kok anak tawaf ifadohnya tuh langsung tidak balik lagi ke Mina kalau tidak salah. Nah, Maaf kalau misalnya salah. siap. Soalnya Masya sudah Allah. tahun 2007. Ya, Masya Allah. Ya. jazakallahu Barakallahu khair. fiik. Ya jemaah, ibadah haji ini karena memang jarang dilakukan. Artinya ibadah seumur hidup sekali yang wajibnya ya. Kadangkala kita lupa. Anak kadangkala kalau disuruh ceramah tentang haji itu harus persiapan lagi. Karena benar-benar ngeblank kadangkala kita gimana ini. Udah lama, umumnya 7 tahun nggak berangkat haji, perlu belajar lagi. Apalagi ibu tadi katakan 2007 ya, udah 14 tahun yang lalu. Baik, afwan, mungkin Ana salah ngomong tadi. Mabit di Muzdalifah itu hanya semalam. Mabit di Muzdalifah itu setelah pulang dari Arafah, mau menuju ke Mina itu melewati Muzdalifah. Di Muzdalifah inilah bermabit sampai fajar. Di Muzdalifah. Yang mabit 3 malam atau 2 malam itu adalah di Mina. Nah, maka tadi kalau dikatakan ada nafar awal, nafar tani. Tadi firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ya. Yang Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Naam. Mana ayatnya tadi? Bismillah. Naam, Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah di hari-hari yang terhitung. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang bersegera 2 hari, ya ini yang disebut nafar awal. Dia hanya 2 malam di Mina. Malam 11, malam 12. Fala itsma alaih. Kata Allah nggak dosa dia. Nafar awal itu nggak dosa. Artinya dia hanya bermalam tanggal 11. Malam 11, maaf. Malam 11, pagi harinya atau siang harinya dia lempar jumroh. Kemudian malam 12 dia bermalam lagi. Siang hari tanggal 12 dia lempar jumroh. Kemudian dia meninggalkan Mina. Maka itu nggak dosa. Ini disebut nafar awal. Yang nafar tsani itu yang bermalamnya sampai tanggal 13. Dia lempar jumroh berarti 1 hari tambahan buat dia. Nah, kalau tadi dikatakan oleh ibu bahwasanya Ummu Muhammad itu setelah tawaf ifadah nggak balik lagi ke Mina. Iya, jadi tawaf ifadah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Jadi ada jemaah haji yang modelnya tawaf ifadahnya itu selesai dari Mina. Jadi setelah nafar awal atau nafar tsani, dia ke Mekah, dia tawaf ifadah, dia sa'i, dia di hotel sudah. Nggak balik lagi ke Mina. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan banyak para sahabatnya, mereka itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina, terus langsung berangkat ke Mekah. Tawaf ifadah, sa'i, baru balik ke Mina lagi. Maka inilah yang menyebabkan tadi banyak jemaah haji di masa Nabi SAW itu, sahabat itu meninggalkan Mekah dari Mina. Mereka nggak tawaf lagi, sudah selesai sudah dia. Dia baru dia udah selesai, rukun hajinya udah selesai, tinggal wajibnya saja. Tapi sebagian jamaah haji ada yang berbeda. Dia selesaikan dulu wajib hajinya, yaitu mabit di Mina selama 2 malam atau 3 malam. Setelah itu dia masih punya utang 2 rukun haji. Rukun haji tadi 4. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i. Nah, ini masih punya utang 2. Setelah dia selesaikan Minanya, dia balik ke Mekah, baru dia tawaf ifadah, baru dia sa'i. Jadi mungkin yang dilakukan oleh ibu seperti itu. Dan kebanyakan jemaah seperti itu jemaah. Karena kerepotan akomodasi dan transportasi ya. Kalau mereka berangkat ke Mekah, mau balik lagi ke Mina, ke tenda mereka itu sulit. Apalagi tendanya jauh di tengah-tengah umpamanya. Seperti itu, jadi banyak yang memilih tawaf ifadahnya dan sa'inya setelah mereka menyelesaikan mabit dan lempar jumroh di Mina. Jadi nafar awal itu istilah untuk yang bermalam hanya 2 malam. Nafar tsani itu
adalah untuk yang melengkapkan sampai 3 malam. Jadi baru meninggalkan Mina itu tanggal 13 Dzulhijjah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Berarti anak tadi ikutnya yang nafar sani ya. Tanggal 13 berarti baru meninggalkan? Ya, ya. Berarti nah, yang nafar sani ya Ustaz ya. Siap kalau gitu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemudian kami panggil Ibu Subiarti. Ibu Subiarti, tafadhol. Ibu Subiarti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Jogja Ustadz. Masya Allah, Jogja gimana kondisi? Ya, kita full di rumah di PKM-nya Ustadz. Allahu Akbar ya, semoga Allah mengangkat. Kita sepi sekali Ustadz. Barakallahu fiik. Ustadz, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ustadz. Saya baru kali ini sudah lama mengikuti kajian Ustadz. Yang saya termasuk yang gagal untuk berangkat, yang belum ditunda sama Allah, belum berangkat Ustadz untuk haji. Untuk hajinya ini seharusnya tahun kemarin, tahun sekarang? Ya tahun kemarin Ustadz, kami sudah tertunda 1 tahun. Masya Allah, Allah ya ini. Ya, jadi saya tetap ingin belajar Ustadz. Saya ingin membaca buku tentang haji dan umrah. Itu ada yang namanya berniat ikhram dengan istirahat ya Ustadz ya. Nah, itu hanya digunakan untuk yang sakit atau misalnya bisa dalam keadaan seperti ini, kita dibaca tuntunannya itu untuk berniat setiap kita haji atau umroh gitu Ustaz. Terus yang kedua, kalau di Indonesia kan biasanya hajinya haji tamattu ya Ustaz ya. Yeah. Kalau kita sudah itu wajib membayar dam. Yeah. Terus kita itu masih wajib itu korban lagi nggak Ustaz? Nah, begitu saja Ustaz. Yang pertama tadi Ibu masalah syarat ya, bersyarat. Iya, kan ada saya baca-baca ada istihyarat ya, istilahnya Ustaz ya. Istihyarat apa? Istihyarat sebentar bacaannya itu. Kebetulan saya juga membawa bukunya ini Ustaz. Coba Ibu baca. Istihyarat kalau nggak salah. Anak kok. Istihyarat ya, mungkin istihyarat yang saya baca ya, istihyarat ya Ustaz. Ya, mensyaratkan ya. Jadi dia karena takut ada apa-apa, jadi dia bersyarat gitu ketika dia berihram. Seperti itu Ibu. Setiap kita mau ukram itu membaca surat itu. Niat itu Ustaz. Nah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah bicara istihyarat. Jadi memang istihyarat itu semoga nggak salah ya. Mensyaratkan. Jadi ketika itu ada seorang sahabat perempuan yang dia mau berangkat haji, tapi dia itu tashtaki, dia itu sedang sakit, dia takut nggak bisa selesai gitu. Maka Nabi SAW mengatakan ishtariti, engkau bikin syarat. Fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habasani. Kalau aku tertahan dengan satu hal yang menghalangiku dari melaksanakan ibadah haji, maka di tempat itu aku menghalalkan diriku. Apa gunanya istihyarat ini? Gunanya istihyarat ini, orang yang membuat syarat seperti itu, kalau ada kendala, dia nggak bisa sampai ke Mekah, atau ada kondisi tertentu dengan kesehatannya, dia nggak bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka dia nggak wajib bayar dam. Dia nggak punya kewajiban membayar dam, karena dia udah mensyaratkan hal itu. Maka dianjurkan untuk mensyaratkan ini dalam ibadah haji kita, kalau memang kondisinya kita mungkin sakit ya, kita mungkin mengkhawatirkan akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan membaca syarat tersebut supaya kita aman gitu kalau ada apa-apa, sehingga kita nggak wajib membayar dam. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan dam tamattu. Dam tamattu itu bukan kurban yang seperti kita sembelih di sini. Jadi dam tamattu itu adalah menyembelih seekor kambing atau domba atau 1/7 dari onta dan sapi itu karena kita menggabungkan 2 ibadah dalam satu perjalanan. Ini mungkin alasan sebagian para ulama. Jadi bukan karena pelanggaran.
Tapi karena memang dia itu umroh, setelah umroh dia itu melepas ihramnya. Dia bisa bersenang-senang sama istrinya, sama apa, ini itu. Kemudian setelah itu dia baru pakai ihram lagi untuk haji. Sehingga dia punya kewajiban bayar dam. Tapi bukan dam karena pelanggaran sebenarnya. Jadi dam ya untuk menyempurnakan ibadah hajinya tersebut. Jadi kalau orang sudah menyembelih itu, apakah dia perlu menyembelih kurban? Tafadhol, nggak ada masalah. Sejatinya jamaah, Nabi SAW ketika beliau berangkat haji, yang beliau sembelih, seharusnya beliau itu cukup menyembelih 1 ekor kambing. Kalau bicara dam, 1 cukup. Qiran itu sama dengan tamattu, 1 ekor kambing. Nabi SAW menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta, bayangin. Kalau dihitung kambing, 100 ekor onta itu berapa ekor kambing? 700 ekor kambing yang disembelih sama Nabi SAW. Padahal kewajibannya cuma 1. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita sudah menyembelih dam, ya kita nggak mau menyembelih kurban nggak apa-apa, tapi dianjurkanlah tetap kita yang punya kelebihan harta untuk menyembelih kurban dan kalau bisa menyembelih dengan tangannya. Cuma memang kalau sudah berangkat haji, nyembelihnya di sana dianjurkan. Tapi kalau mau motong di Indonesia buat keluarganya, nggak ada masalah. Yang jelas, yang wajib buat dia itu hanya damnya. Kurbannya enggak. Nggak wajib buat dia. Yang wajib buat dia itu hanya menyembelih dam yang merupakan kewajiban bagi yang hajinya tamattu atau qiran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, apakah sah tawaf kita jika bersentuhan dengan yang bukan mahram, dan jika selesai tawaf wada kita berfoto di sana, tetap sah umroh maupun hajinya? Na'am, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Mungkin nanti kita perlu kajian yang lebih mendalam ya tentang syarat-syarat tawaf ya. Apa saja atau pelaksanaan yang lebih detail tentang tata cara tawaf dan sa'i agar kita yang berangkat itu ya bisa sempurna ibadah kita. Kalau bicara sunnah-sunnah itu penting untuk meraih pahala yang paling banyak. Kalau pertanyaannya apakah bersentuhan dengan yang lain, dengan lelaki ya, bagi wanita itu membatalkan tawafnya, maka masalah ini berkaitan dengan pembatal wudhu. Di dalam madhab Syafi'i, bersentuhan itu memang membatalkan wudhu. Ketika menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu. Sengaja nggak sengaja ya batal wudhunya. Kalau dia menyentuh dengan tidak sengaja ataupun sengaja maka batal wudhunya. Tapi ini pendapat madhab Syafi'i. Anda lihat pendapat yang lebih kuat? Enggak. Tidak membatalkan wudhu. Rasul SAW cerita Aisyah pernah mencium salah satu istrinya, kemudian beliau berangkat sholat tanpa beliau berwudu lagi. Kemudian Nabi SAW pernah sholat malam dicari sama Aisyah karena nggak ada lampunya, dicari sama Aisyah, dikepegang kaki Nabi SAW, tersentuh kaki Nabi SAW dengan Aisyah, dan itu Nabi tidak kemudian ambil wudu. Adapun firman Allah yang mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, yang ini merupakan dalil yang sangat kuat sebenarnya yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya menyentuh itu termasuk membatalkan wudhu. Para ulama yang lainnya mengatakan maksud ayat itu bukan menyentuh biasa tapi jima, atau menyentuh yang dengan syahwat. Sehingga yang menyentuh tanpa syahwat, yang menyentuh tanpa sengaja apalagi, maka wudhunya tidak batal. Sehingga tawafnya tetap sah. Terkadang di
beberapa jemaah itu kalau berangkat haji ada yang pindah madhab. Mereka melihat karena memang kondisinya sulit untuk tidak bersentuhan ya. Akhirnya mereka pindah madhab agar wudhunya tetap sah. Namun yang rajih sejatinya tidak membatalkan wudhu. Sehingga tawafnya pun tidak batal. Dia lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Adapun berkaitan dengan foto di sana jamaah. Kita ini hampir di semua momentum selalu foto. Kalau mungkin foto urusan dunia, ya urusan dunia. Tapi urusan ibadah, kita sedang melaksanakan ibadah. Kenapa harus difoto? Bukankah seharusnya kita itu menyembunyikan amalan kita? Kecuali ada pendidikan di sana yang hendak kita bicarakan. Tapi kalau kita sedang, karena sampai ada jemaah itu yang sedang sholat ya. Foto anak. Sedang sholat kenapa? Lagi doa foto anak ya. Anak mau doa. Kadang-kala ada yang ceritanya Syekh. Ini bohong doanya jemaah. Jadi dia itu Ka'bah di belakang dia pura-pura angkat tangan sekedar apa kalau action, sekedar action aja dia. Udah. Nggak ada doa dia. Jadi kalau dibicarakan riya itu dia bukan berdoa, malah bohong dia. Ketika dalam foto tersebut. Kalau dia benar-benar beribadah, ya ditakutkan ada unsur riya di sana, unsur pamer. Padahal ibadah itu seharusnya dia sembunyikan. Maka kalau dikatakan apakah sah, ya tetap sah tawafnya, umrohnya sah. Tapi berusaha untuk menghindari hal-hal yang kurang berguna. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Ogi sebelum ke kuis. Sesi tanya jawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara mengatasi orang yang terkena ain? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Yang pertama Ana ingatkan kepada diri Ana sendiri dan kepada semuanya untuk tidak bosan-bosannya membaca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khususnya qul a'udzu birabbil falaq tadi. Kalau bicara berkaitan dengan ain. Baca sama artinya. Karena Allah Jalla Jalaluh tidak akan mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jadi kalau baca qul a'udzu birabbil falaq hatinya lalai nggak ada gunanya. Dalam artian Allah nggak akan mengabulkan doa kalau kita memang nggak sungguh-sungguh berdoa. Padahal isinya doa. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasud ketika dia sedang berhasud. Nah ini kita perlu menghadirkan hati kita. Supaya kita selamat, keluarga kita selamat. Padahal kita baca terus sebenarnya. Tapi kadangkala tidak menghayati. Bagaimana cara menghadapi ain atau mengobatin ain? Bukan menghadapi tapi mengobatin orang yang kena ain. Memang yang paling ampuh itu tatkala ketahuan siapa orang yang ain. Sehingga kita minta dia untuk berwudu ya. Kemudian setelah itu air wudunya itu ditampung kemudian disiramkan kepada orang yang kena ain. Itu insya Allah akan segera menyembuhkan dia. Tapi kalau nggak ada, maka tetap dengan cara ruqyah syar'iyah, membacakan ruqyah, ayat kursi kita bacakan ya di tempat yang sakit kita pegang, kita bacakan juga di sana, dibacakan Al-Qur'anul Karim ya. Insya Allah Allah mengangkat itu penyakit dan tolong sebagai seorang muslim ketika melihat satu hal yang menakjubkan dia itu mendoakan. Dia mengatakan barakallahu fiik. Bukan oh bagus banget. Doakan supaya berkah. Itu untuk menghindari ain yang kadangkala ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam.